Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan perjumpaan dengan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, sementara dia dalam keadaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, masih pada peristiwa-peristiwa atau tragedi-tragedi di antara perang Uhud sampai kepada perang Ahzab atau perang Khandaq. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW telah mengirimkan brigade Abu Salamah, lalu kemudian juga ya kita jelaskan atau kita pelajari tentang pengkhianatan, ya, peristiwa yang terjadi di Raji', ya, pengkhianatan kepada Rasulullah SAW dan pengkhianatan kepada para sahabat, sehingga akhirnya ada beberapa sahabat yang dibunuh oleh orang-orang kafir, ya. Dan selain itu pula akhirnya apa? Ternyata terjadi pengkhianatan selanjutnya, ya, yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin dengan peristiwa ya yang disebut dengan tragedi Bir Maunah atau sumur Maunah, ya. Dan hal ini, ya, menjadi rentetan yang pengkhianatan yang didapati oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, ya. Ceritanya adalah dimulai ketika, ya, ada seseorang yang bernama Abu Barra, ya, Amir bin Malik, yang pada waktu itu menghadap kepada Rasulullah SAW, ya, menghadap kepada Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka ketika itu beliau pun mengajak Abu Barra ini untuk masuk ke dalam agama Islam pada waktu itu, ya. Namun pada waktu itu, ya, dia belum bisa menerima agama Islam, tapi dia juga mengungkapkan kepada Rasulullah SAW tidak mustahil baginya untuk masuk ke dalam agama Islam, karena hatinya pun sudah memang telah terlunakkan pada waktu itu. Tapi entah kondisinya pada waktu itu memang dia belum bisa menerima agama Islam. Namun kemudian pada waktu itu dia meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyarankan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Agar mengutus para sahabatnya mendakwahi penduduk dari siapa?
Abu Barra ini. Ya, mendakwahi penduduk Abu Barra ini sehingga akhirnya apa? Dia berharapnya mereka semua masuk ke dalam agama Islam. Tuh, jadi apa? Ada niat yang baik pada Abu Barra ini. Ya, jadi dia berharap penduduknya masuk ke dalam agama Islam dengan diutusnya beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Beliau katakan bahwasanya apa? Kata beliau, aku khawatir ya atas perlakuan kaum Najd terhadap siapa? Terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah sudah benar-benar merasakan kalau seandainya nanti nih ya kaum tersebut akan apa? Melakukan atau menyakiti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada mereka. Namun kemudian apa? Abu Barra pada waktu itu memberikan jaminan. Ya, Abu Barra pada waktu itu apa? Memberikan jaminan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para sahabat akan dilindungi oleh Abu Barra. Maka ketika apa? Sudah mendapat jaminan tersebut, Rasulullah SAW pun mengutus 70 orang sahabatnya, Pak. Ya, 70 orang sahabatnya yang mereka semua ini adalah orang-orang yang mulia. Mereka ini adalah orang-orang yang rajin beribadah. Mereka para penghafal Al-Quran. Ya, menghabiskan waktu mereka dengan apa? Selalu bertadarus dengan Al-Quran. Siang hari mereka bekerja, ya. Untuk apa? Ternyata mereka bekerja mencari kayu, lalu kemudian mereka jual. Ternyata setelah itu apa? Mereka sedekahkan harta tersebut untuk siapa? Untuk ahlus suffah, orang-orang yang fakir yang ada di kota Madinah. Itu orang-orang terpilih tuh, Pak. Masya Allah, yang diutus. Maka kemudian apa? 70 orang tersebut apa? Dia dipilih oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian apa? Diangkatlah salah seorang di antara mereka yang bernama ya Mundhir, ya, yang bernama Al-Mundhir bin Amr pada kita. Ya, diangkat untuk menjadi amirnya pada kita. Dan ini Pak juga apa? Ya, menjadi sebuah faedah bagi kita semua. Kalau seandainya kita melakukan safar, itu apa sunnahnya? Ya, menunjuk salah seorang menjadi ya pemimpinnya atau amir safarnya. Ya, menjadi amir safar atau pemimpin safarnya. Jadi nggak hanya sekedar nyelonong, ya, nggak hanya sekedar nyelonong. Dan maaf hal ini memang dianggap biasa, ya. Tetapi dianggapnya biasa karena apa? Karena orang-orang tidak memahami apa yang menjadi sunnah dari Rasulullah SAW. Ya, padahal Rasulullah banyak sekali riwayat-riwayatnya memberitahukan hal tersebut. Dan hampir-hampir ketika Rasulullah SAW menunjuk atau sebuah pasukan, pasti Rasulullah akan apa? Menunjuk pemimpinnya pula. Bahkan Rasulullah memberitahukan kalau seandainya ada dua orang ya yang safar, salah satunya menunjuk apa? Yang lainnya untuk menjadi amirnya, menjadi pemimpin safarnya. Ya Pak, hal ini remeh, tapi sekali lagi ini adalah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah hilang ya di masyarakat kaum muslimin. Ya Pak, sekali lagi kenapa? Karena hilangnya ilmu pula, ya ilmu itu pula di antara mereka, ya ketidaktahuan kaum muslimin. Nah, lanjut pada kita akhirnya apa? Ya, sampailah mereka di daerah Bir Ma'unah, ya sumur Ma'unah tersebut. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian Al-Mundhir ini mengutus salah seorang di antara mereka kepada siapa? Kepada musuh Allah pada itu. Ya, untuk mengirimkan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengirim pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diutuslah siapa? Haram bin Milhan pada itu. Ya, lalu kemudian bertemu dengan siapa pada itu? Bertemu dengan Amir bin Tufail. Nah, inilah siapa yang menjadi penyebab, orang ini menjadi penyebab apa? Pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka.
Ya, sehingga akhirnya apa? Ternyata pada waktu itu Amir bin Tufail ini ketika tadi ya Haram bin Milhan datang menghadapnya, lalu kemudian apa? Memberikan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberikan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata akhirnya apa? Amir bin Tufail menyuruh seseorang yang ada di belakang Haram tadi untuk apa? Untuk membunuhnya pada waktu itu, Pak. Ya, untuk membunuhnya. Jadi nggak lagi dibaca suratnya, tapi apa? Dia isyaratkan kepada orang yang di belakang Haram untuk apa? Membunuhnya. Pak, Masya Allah ya. Sudah pengkhianatan, kemudian juga apa? Ternyata yang dibunuh pula adalah siapa? Utusan. Ya, sementara kita tahu dulu ya orang-orang itu sangat menjaga apa? Utusan-utusan. Nah, ini enggak dibunuh oleh mereka. Ya. Nah, setelah Amir bin Tufail ini membunuh Haram, maka pada waktu itu langsung ya bertakbirlah Haram tersebut. Lalu kemudian dia mau mengatakan, demi Rabb Ka'bah, demi Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku telah mendapatkan kemenangan. Pak, Masya Allah ya. Dia pada kita apa? Jadi bukanlah ini itu dan sebagainya, malah dia apa? Bertakbir ya. Artinya apa? Dia merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan syahadah kepadanya pada waktu, memberikan syahid. Ya, Pak? Dan inilah yang Allah katakan dalam firman-Nya apa? Minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang mereka apa? Jujur. Ya, mereka menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian apa? Ada di antara mereka yang meninggal dalam keadaan syahid, mendapatkan syahid tersebut. Wa minhum man yantazir, dan ada di antara mereka yang menunggu untuk mendapat giliran syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pak. Ya. Nah, ini apa? Tentunya sekali lagi ini dikarenakan kejujuran hati mereka. Ya, sampai akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala pertemukan mereka semua kepada syahadah tersebut, lalu kemudian diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, selanjutnya kemudian apa yang dilakukan oleh Amir bin Tufail? Lalu kemudian dia pun mengajak Bani Amir ya untuk menyerang para sahabat tadi yang berjumlah 70 orang utusan tadi, di mana mereka nggak bawa persenjataan apa-apa. Ya, mereka nggak bawa persenjataan apa-apa. Karena pada waktu itu mereka datang memang untuk berdamai. Artinya apa? Hanya untuk melaksanakan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di tempat mereka tadi. Nah, ternyata pada waktu itu apa? Bani Amir menolak ajakan dari siapa? Amir bin Tufail tadi. Karena apa? Karena mereka mengetahui bahwasanya 70 orang ini sudah mendapatkan jaminan dari Abu Barra yang di awal tadi disebutkan. Ya, jadi mereka jaga. Akhirnya apa? Amir mencari pasukan yang lain lagi. Ya, akhirnya dicarilah Bani Sulaim pada waktu itu. Ya, dari Bani Sulaim tersebut yang mengiyakan ada kabilah siapa? Ada kabilah Usayyah. Ya, ada kabilah Zakwan, Ra'il, yang mereka apa? Mengiyakan, mensetujui, mengaminkan apa yang direncanakan oleh siapa? Amir bin Tufail tadi. Akhirnya pada waktu itu mereka mendatangi 70 orang tadi, mereka mengepungnya, lalu kemudian mereka pun membunuhnya, Pak. Ya, dibunuh semuanya 70 orang tadi. Ya, kemudian satu orang yang selamat, ya, di antara jenazah-jenazah tersebut yaitu Ka'ab bin Zaid. Ya, Ka'ab bin Zaid. Nah, ketika tadi Pak semua sudah terbunuh, maka kemudian ada siapa? Ada Amr bin Umayyah Ad-Damri dengan temannya pada waktu itu yang mereka stay ya, sedang mengembalakan kambing. Lalu kemudian dia melihat dari kejauhan ada apa? Ada burung gagak yang ngitarin wilayah tersebut. Maka kemudian pada waktu itu apa? Tadi Amr bin Umayyah Ad-Damri ini bersegera dengan temannya menuju tempat tersebut. Ternyata dia dapatkan bagaimana orang-orang kafir tadi telah membunuh kaum muslimin. Maka segeralah mereka menyerang orang-orang tersebut. Akhirnya temannya tadi meninggal.
wafat juga dalam keadaan syahid. Sementara Amr bin Umayyah ad-Damri ini kemudian apa? Ditawan pada waktu itu. Ya, ditawan oleh orang dari siapa? Bani Sulaim tadi. Yang dipelopori oleh Amir bin Tufail. Nah, pas ketika ditawan, maka Amr bin Umayyah mengatakan bahwasanya dia adalah apa? Dari kabilah Mudhar. Ya, dari kabilah Mudhar. Maka kemudian Amir bin Tufail pun ya melepaskan Amr bin Umayyah tadi, ya, karena apa? Karena sebagai janjinya, atas janji ibunya untuk selalu membebaskan budak. Akhirnya dibebaskan. Nah, ternyata akhirnya apa? Pulanglah Amr bin Umayyah ini menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah pada waktu itu dan memberitahukan tragedi naas tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, Pak. Ya, memberitahukan. Nah, lanjut pada waktu itu, ya, setelah hal itu terjadi, dan tentunya pada waktu itu kaum muslimin merasa geram semuanya, tapi mereka pun bingung pada waktu itu apa yang harus dilakukan. Dan ternyata setelah beberapa hari kemudian, ya, Amr bin Umayyah ad-Damri ini ketika dia menuju suatu tempat, dia dapatkan orang-orang dari Bani Kilab. Ya, artinya pada waktu itu termasuk dari golongan orang tadi Bani Sulaim tadi. Dan pada waktu itu apa? Ya, Amr bin Umayyah ad-Damri ini kemudian apa? Membalaskan dendam kaum muslimin terhadap dua orang tadi. Lalu kemudian dibunuh oleh siapa? Oleh Amr. Setelah dibunuh, lalu kemudian Amr ini menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata kata Rasulullah apa? Engkau telah membunuh dua orang yang aku harus memberikan tebusannya. Kenapa Rasulullah SAW memberikan tebusannya? Karena dua orang tadi ternyata baru saja bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikat perjanjian damai di antara mereka. Pak, ya, lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, dan juga kaum muslimin, Pak, ini sangat mempunyai sikap apa? Menepati janji, Pak. Ya, sangat menepati janji. Nah, lihat ini terlihat dari kisah ini pun, ya, kita terlihat. Ya, bisa terlihat dari kisah ini bagaimana Rasulullah SAW akhirnya apa? Padahal baru tahu bosnya apa? 70 orang sahabat tadi terbunuh. Tiba-tiba akhirnya apa? Ada perjanjian, akhirnya Rasulullah pun harus menebusnya. Ya, harus menebusnya sebagai ganti diatnya pada kita. Ya, maka kemudian selanjutnya apa pada itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian apa? Ya, mengumpulkan sibuk, ya, bertemu dengan kaum muslimin untuk mengumpulkan harta untuk membayar tebusan. Datang kepada kaum muslimin, datang juga kepada siapa? Kepada sekutu-sekutu kaum muslimin, yaitu dari kalangan Bani Nadir. Ya, yang nanti kisahnya ternyata akhirnya apa? Bani Nadir pun kemudian mengkhianati Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ya, mengkhianati Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Nah, ini tadi kita katakan, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan kepada kita semua apa? Untuk apa? Bersikap setia terhadap janji. Bahkan tadi, walaupun ternyata perjanjian damai dan lain sebagainya, harus, Pak. Ya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga berkata demikian kepada siapa? Kepada Hudzaifah bin Yaman pada waktu itu. Ya. Pernah Hudzaifah pun juga seperti itu, Pak, ketika perang Badar, dan ini yang membuat Hudzaifah pada waktu itu nggak ikut perang Badar. Karena apa? Karena pada waktu Hudzaifah dan ayahnya ketika ingin berangkat ke kota Madinah, ternyata akhirnya apa? Ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan mereka mengatakan, engkau mau ke Madinah untuk membantu Muhammad lalu kemudian memerangi kami. Tidak, kata mereka. Ya, tangkap, ditahan. Tapi kemudian apa kata Hudzaifah dan ayahnya? Enggak, kami ini hanya mau ke Madinah. Seperti itu.
Nggak ada untuk perang-perang seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian apa pada itu Pak? Mereka pun membuat perjanjian Pak. Ya, perjanjian apa? Bahwasanya kalau seandainya memang engkau mau ke Madinah, nanti setelah engkau berkumpul di sana, nggak boleh berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya ternyata ada seruan perang Badar pada kita Pak. Sampai sana Hudzaifah Pak mendengar seruan perang Badar. Lalu kemudian Hudzaifah pun menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya mereka berdua, tadi ayahnya Pak, sudah melakukan perjanjian kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya kalau sudah sampai Madinah nggak boleh menyerang. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Lihat Pak, padahal ini udah jelas nih ya. Ini jelas orang kafir Pak. Jelas orang kafir. Artinya bisa saja Rasulullah udah nggak pedulilah itu. Mereka lebih apa? Nggak megang ikatan janji mereka seperti itu. Mereka adalah orang-orang kafir. Nggak seperti itu Rasul. Tapi apa jawab Rasulullah? Nafi bi'ahdihim. Ya, kita sebagai seorang Muslim kita harus penuhi janji kita kepada mereka. Wa nasta'inu billahi alaihim. Lalu kemudian kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan mereka. Lalu kemudian apa yang terjadi? Hudzaifah pun dengan orang tuanya nggak diperbolehkan untuk ikut perang Badar, Pak. Nah, ya, ini kalau perjanjiannya di Indonesia udah kelar, Pak. Kalau ini perjanjian ini dilakukan di Indonesia, Pak, udah kelar. Orang-orangnya nggak peduli, ya. Jangan kan untuk perjanjian-perjanjian seperti ini, perjanjian-perjanjian yang lebih remeh aja, Pak. Nah, nggak dipedulikan. Nah, inilah Rasulullah SAW. Bahkan ketika perjanjian ini pun ya terjadi pada kaum muslim, pada Rasulullah, walaupun perjanjian itu merugikan, Pak, ya Pak, perjanjian itu merugikan Rasulullah dan kaum muslimin, tetap Rasulullah Pak menepati janjinya. Contoh apa Pak? Pada perjanjian apa? Hah? Pada perjanjian Hudaibiyah. Oh, udah gitu. Ya, bagaimana pada waktu dalam perjanjian itu benar-benar kaum muslimin dirugikan. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran ya Rasulullah? Ngapain kita harus terhina seperti ini?" Bahkan Umar pun berpikir kalau sekarang pun kita harus berperang melawan orang-orang kafir Quraisy, kita menang kok. Kayak gitu kata Umar. Dengan jumlah yang lumayan banyak pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka mau umrah. Namun pada kita apa? Dalam perjanjian Hudaibiyah tersebut kaum muslimin belum diperbolehkan untuk datang ke Makkah. Ya, seperti itu. Sehingganya Pak pada waktu itu, ya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan untuk tetap ikuti perjanjian tersebut. Lalu kemudian Umar dan para sahabat yang lain datang lagi kepada Abu Bakar dan mengatakan, "Wahai Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran? Ngapain kita harus menghinakan diri kita di hadapan orang-orang kafir Quraisy ini?" Kan seperti itu. Kalau kita perangi sekarang tuntas, selesai semuanya. Tapi apa jawab Abu Bakar? Udah ikutin saja. Karena apa? Karena itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu. Sampai keselnya Pak, sampai keselnya Umar bin Khattab dan kaum muslimin pada kita apa? Ya, dengan perjanjian itu. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyembelih apa? Kambing sebagai ganti karena mereka belum bisa masuk apa? Ke kota Mekah dalam melakukan umroh. Pak, akhirnya pada itu Umar dan para sahabat lainnya sampai tidak melaksanakan apa? Perintah itu Pak. Karena apa? Kesel tadi dengan perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah perintahkan mereka Pak untuk nyembelih kambing. Ternyata gak dilaksanakan. Lalu kemudian apa? Kesel pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tendanya. Lalu kemudian apa? Disarankan oleh siapa? Ummu Salamah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk apa? Udah kata Ummu Salamah, ya nggak perlu diperintahkan, cukup engkau keluar ya Rasulullah di hadapan mereka, lalu engkau sembelih kambingnya. Ya, kalau mereka mau ngikuti silahkan, kalau nggak mau ya terserah. Kan gitu seperti itu. Akhirnya ya atas nasihat tersebut, kenapa? Karena tadi Ummu Salamah adalah seorang wanita yang bijaksana, dilakukan oleh Rasulullah, disembelihlah kambing tersebut. Akhirnya apa?
baik Umar maupun sahabat-sahabat yang lain yang sempat kesel akhirnya ikut juga menyembelih. Kenapa? Karena mereka melihat itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekali lagi Pak, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga para sahabatnya sangat menepati janji, ya, sangat menepati janji. Maka kita pun, ya, orang-orang yang mengatakan diri kita sebagai, kan gitu, kita mengatakan diri kita sebagai seorang muslim, kalau ada janji Pak, jangan disepelein. Ini enggak, dia apa? Kadang-kadang apa? Ngomong sama orang, dia ngomong sama orang nih, kamu begini ya, kamu begitu ya, atau kamu berangkat ya. Apa jawaban dia? Dia padahal dalam hati dia nggak mau berangkat, tapi karena basa-basinya dia, apa omongannya? Ya, insya Allah. Insya Allah. Dari apa? Benar tidak? Padahal dalam hatinya udah yakin dia, nggak mau saya. Nggak mau, memang nggak mau berangkat. Tapi dia ucapkan apa kepada orang tersebut? Oh iya, insya Allah. Sehingga akhirnya apa? Terkenalnya insya Allah orang siapa? Maka ada istilah di luar sana, ada apa? Insya Allah apa? Insya Allah Arab atau insya Allah orang Indonesia? Ya, saking udah benar-benar parahnya kan gitu Pak. Saking udah benar-benar parahnya hanya omdo saja, ya, dan mempermainkan kata insya Allah, sehingga akhirnya terdengar tuh di masyarakat, ya, di kalangan orang-orang awamnya apa? Ada ungkapan insya Allah Indonesia atau insya Allah Arab. Pak, ini jelek berarti Pak, ya, ya, jeleknya sikap kita yang asal-asalan untuk bermain janji kepada orang. Dan ini adalah sifatnya Pak orang-orang munafik yang dikatakan oleh Rasulullah apa? Ayatul munafik salat, kan gitu. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Lalu kemudian apa? Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengingkari. Tadi ngomong insya Allah, insya Allah. Ini antara yang pertama dan kedua hampir sama semua tuh. Kata insya Allah itu apa? Ternyata bohong semua kan gitu. Habis itu dia berjanji, dia pun ingkar. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diamanahi sesuatu dia berkhianat. Kan itu. Diamanahi jabatan, akhirnya apa? Korupsi 270. Masya Allah, sepakat semua nih. Tahu semua kabar ini Pak. Ya, tahu kabar ini semua. Repot. Ya, repot. Nah ini Pak ya, sekali lagi, maka tadi Pak, hal remeh Pak yang terjadi, yang sering banyak dilakukan oleh kaum muslimin, jangan sampai terjadi pada kita tadi. Ya, kalau memang nggak mau, udah katakan afwan, saya nggak bisa. Ya, saya ada uzur begini dan sebagainya. Jangan ngomong oh insya Allah, pas datang waktu hanya jeng kena prank dah orang-orang kan gitu. Jangan Pak, ya, zong semuanya. Jangan. Nah yang belakang itu juga tuh, ya kan? Jangan kalau mau main bola, oh insya Allah datang kan gitu sore itu nih. Yang muda-muda itu sana tuh ya. Insya Allah. Akhirnya pas datang hari hanya hilang orangnya. Ini nggak bener nih. Udah katakan kalau nggak bisa gitu sore itu. Ya, ini yang pemuda-pemuda di luar sana Pak. Karena pemuda-pemuda itu sering ngomong insya Allah, ternyata akhirnya apa? Nggak datang kan sore itu Pak. Hati-hati nih, masya Allah. Ya, begitupun juga yang dalam sini Pak ya, sama seperti itu. Ya, jangan pas ketika kumpul RT, oh insya Allah datang. Pas datang ternyata pas apa waktunya nggak datang, orang yang nggak muncul, repot. Atau kumpul apa? Kumpul DKM sini. Ya, oh iya Pak. Wajahnya benar-benar iya Pak, iya antusias. Pas datang harinya, yang datang cuma ketua DKM dengan 2 orang saja, repot. Jangan Pak,
Ya, udah omong aja. Afwan, saya nggak bisa, saya begini dan sebagainya. Nah, barakallahu fikum ya. Nah, ini tadi kita katakan apa? Rasulullah memberikan apa? Pelajaran kepada kita untuk apa? Untuk benar-benar menjaga janji kita kepada orang lain. Bahkan kalau janji itu kepada siapa? Kepada siapa? Kepada orang kafir pun juga harus tetap ditepati, gitu loh. Jangan tetap oh kafir, nggak usah ditepatin lah. Enggak Pak, Rasulullah dengan orang kafir ditepati janjinya. Nah tadi akhirnya apa? Ternyata Pak, habis terjadi tragedi tadi apa? Sumur Maunah tadi, ya 70 orang sahabat penghafal Al-Quran tadi kemudian dibunuh oleh orang-orang yang berkhianat dari orang-orang kafir tadi. Rasulullah Pak pada waktu itu sampai mendoakan kebinasaan kepada mereka selama 30 hari di setiap apa? Waktu subuhnya di waktu kunut. Pak. 30 hari berturut-turut Rasulullah SAW Pak doaku kunut kebinasaan kepada siapa? Kepada tadi Bani Usayyah, Bani Ril, dan Zakwan dan Lahyan. 30 hari berturut-turut. Sampai akhirnya apa? Allah turunkan firman-Nya, ya. Akhirnya apa? Yang memberikan teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian Rasulullah pun menghentikan kunut tersebut dan tidak pernah lagi Rasulullah SAW melakukan kunut subuh setelah peristiwa tersebut. Ya Pak. Nah ini ya untuk masalah hadisnya. Ya, hadis. Nah, tadi kita katakan Pak, udah berapa pengkhianatan? Dua pengkhianatan yang didapatkan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari tadi siapa? Dari kaum Bani Raji', lalu kemudian dari kaum siapa? Bani Sulaim. Ya, Bani Sulaim. Dan berapa para sahabat tuh yang sudah terbunuh, ya, dengan apa? Dengan celah untuk apa? Mendakwahi mereka, ternyata akhirnya malah dibunuh. Nah selanjutnya Rasulullah pun kemudian apa? Dapat lagi pengkhianatan dari orang siapa? Dari orang-orang Yahudi dari Bani Nadir. Pak, tadi telah kita singgung sedikit Pak ya, peristiwa Bani Nadir tadi. Ya, ternyata setelah terjadi pembunuhan terhadap dua orang dari Bani Kilab, Rasulullah tadi apa? Mengumpulkan diat kepada kaum muslimin dan juga kepada sekutunya yang ada di kota Madinah. Dan ini sesuai dengan kesepakatan mereka Pak. Pak, ini sesuai dengan kesepakatan mereka. Sudah dibuat apa? Piagam Madinahnya pada itu. Jadi bukan piagam Jakarta aja Pak ya. Sudah ada piagam dulu Pak dulu itu ya, piagam Madinah. Nah, ya, dua perjanjian untuk apa? Nih, ya, perjanjian damai antara orang-orang yang ada di kota Madinah dalam rangka untuk menjaga kota Madinah. Dan termasuk di dalamnya kalau terjadi pembunuhan seperti ini, semuanya ikut, semua penduduk kota Madinah, semuanya ikut bersama-sama menanggung diatnya. Siapapun yang tinggal di kota Madinah. Pak, baik Yahudi ini, dan sebagainya, dan juga kaum muslimin. Nah, ternyata Pak, akhirnya berangkatlah Rasulullah SAW pada waktu itu apa? Bersama dengan beberapa orang sahabatnya, ya. Berangkatlah Rasulullah SAW dengan beberapa sahabatnya. Itu siapa? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat yang lainnya datang kepada Bani Nadir untuk memintakan diat tersebut. Ya, memintakan diat tersebut. Nah, orang-orang Bani Nadir ini dari orang-orang Yahudi ini udah benar-benar geram, udah benar benci banget Pak terhadap kaum muslimin, kepada Rasulullah dan kaum muslimin pada waktu itu. Tapi memang kebiasaannya orang Yahudi Pak, mereka ini adalah kaum penakut Pak. Ini kebiasaan mereka dari dulu. Ya, bahkan dari zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, dari zaman Musa alaihissalam penakut nih. Ya, dan bahkan dinyatakan mereka apa nggak bisa berperang.
hanya bisa apa Pak? Ngompor-ngomporin aja. Ya, hanya bisa ngomporin. Ya, hanya bisa ngomporin. Terkenal kaum Yahudi adalah kaum penakut. Ya, dari zaman Musa. Ingat ya, pada peristiwa ketika Nabi Musa ngajak siapa? Orang-orang Bani Israel untuk apa? Untuk menyerang orang-orang yang zalim yang ada di Palestina di zaman Nabi Musa dulu. Ya, apa jawaban orang-orang Bani Israel tersebut? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Pergi engkau Musa, ya, bersama dengan Tuhanmu, ini kata mereka. Faqatila, udah perang kalian berdua. Lawan tuh orang-orang zalim yang ada di Palestina tersebut. Kan gitu, perang gak kalian berdua? Inna hahuna qaidun. Sementara kami nunggu di sini, kalau sudah ada kabar kemenangannya, baru kami mau masuk Palestina. Penakutnya mereka, Pak. Terkenal kan seperti itu. Sampai sekarang pun apa? Penakut mereka. Kan gitu. Pak, tahu penakutnya mereka sampai sekarang? Penakut nggak? Penakut nggak, Pak? Oh, kalau penakut kau dibombardir kaum muslimin di Gaza? Hah? Penakut, Pak, mereka. Ya, penakut banget. Ya. Dan mereka kenapa sekarang berani membardir kaum muslimin? Karena apa? Karena memang kaum musliminnya juga apa? Udah makin jelek, gitu loh. Banyak melakukan pelanggaran. Jauh dari agama Islam. Tahu mereka tuh keadaan tersebut. Kan waktu itu pernah kita sampaikan bagaimana tentara Yahudi pada gitu, ya, untuk melihat bagaimana kaum muslimin itu kuat atau tidak. Dia lihat bagaimana kaum muslimin itu salat subuhnya. Pak, kalau salat subuhnya hanya segelintir orang, dilihat sama mereka, berarti apa? Belum ada kekuatan, Pak. Jadi tanda tuh di mereka tuh, jadi isyarat bagi mereka tuh di sana, ya, di Palestina. Mereka lihat nih, salat subuhnya kaum muslimin ternyata baru segitu, ya itulah kekuatan kaum muslimin, ya Pak. Salat subuh di masjid ini berapa banyak, Pak? Banyak kan di masjid ini? Penuh? Karena masjidnya yang kecil. Ya karena masjidnya yang kecil. Ini benar kita katakan. Ya? Mungkin maaf nih ngomongin, kalau masjidnya agak besar mungkin hanya berapa saf. Ya Pak, kalau misal panjang dari sini, agak kesanaan dikit lah. Ya Pak, agak ke lapangan situ tuh, lapangan sedikit. Ini kira-kira berapa saf jadinya? Nah, itu. Sementara yang lainnya dalam keadaan tertidur. Tapi kalau memang di sini rame, alhamdulillah di sini rame. Di tempat yang lain, fakta, kan gitu Pak ya, Pak, fakta. Ya, jadi itu Pak. Jadi kaum akhirnya sekarang apa, orang Yahudi berani karena apa? Ngelihat kaum muslimin sendiri memang udah mau mundur. Tapi lihat Pak, betapa pengecutnya orang-orang Yahudi tersebut. Antum lihat ketika mereka menyerang orang-orang Palestina, anak bayinya pun, Pak, anak bayinya pun ketika mereka temukan, dibunuh oleh mereka. Dibunuh, Pak. Ya? Kalau mungkin kita Pak kita katakan, kalau seandainya dia biarkan saja, sudahlah gitu kan, dibiarkan, anak bayi, sudahlah, anak kecil, udahlah, biarkan, ya, udah seperti itu. Kita fokus kepada siapa? Kepada kaum muslimin yang sudah dewasanya saja. Tapi kenyataannya Pak, bahkan pemimpinnya mengatakan bunuh semuanya, seanak-anaknya, bayi-bayinya. Kenapa? Nih mereka semua nanti akhirnya apa? Akan membunuh kita kalau seandainya mereka dewasa. Lihat ketakutan mereka kepada kaum muslimin, Pak. Saking takutnya mereka, saking penakutnya mereka, sudah kemana-mana cara berpikir mereka tuh terhadap kaum muslimin. Nih bayi kalau gede, kita yang dibunuh mereka. Saking penakutnya tuh mereka.
Nah, ini terjadi pada Bani Nadir ini. Ya, mereka takut tuh perang. Ya, Pak. Nah, tapi setelah peristiwa perang Uhud, Pak, nah, kita sudah menceritakan ya, bagaimana kewibawaan kaum muslimin sempat turun nih. Karena peristiwa di perang Uhud tersebut, akhirnya apa? Mulailah mereka berani nih terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin, Pak. Ya, mulai berani mereka apa? Terhadap terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Dan kemudian apa? Mereka pun mulai melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah. Bahkan pada waktu itu mereka bertekad untuk membunuh Rasulullah SAW, Pak. Ya, dan akhirnya pada waktu itu apa? Nih, Rasulullah waktu itu datang nih, ya, bersama dengan siapa tadi? Abu Bakar, bersama dengan Umar, bersama dengan Ali dan para sahabat yang lainnya kepada Bani Nadir. Untuk apa? Untuk meminta tadi uang diat, uang tebusan, menebus 2 orang yang apa? Telah dibunuh tadi tanpa sengaja, kan seperti itu. Ya, tanpa sengaja. Akhirnya apa kata orang-orang Bani Nadir tersebut ya kepada Rasulullah dan para sahabatnya? Mereka katakan, ya, duduklah wahai Abul Qasim, ya, duduklah wahai Abul Qasim. Ya, kami akan melakukannya. Ya, kami akan melakukannya dan tunggu sebentar di sini, duduklah di sini sampai kami menyelesaikan hajat kalian. Maka kemudian Rasulullah SAW pun duduk di samping rumah tersebut, bangunan tersebut, diikuti oleh Abu Bakar, Umar dan para sahabat yang lainnya. Sementara orang-orang Bani Nadir ini, orang-orang Yahudi ini, akhirnya apa? Mereka berkumpul di antara mereka, dia ngomong di antara mereka, ya, diskusi di antara mereka. Lalu kemudian syaitan pun menggoda mereka dan mengatakan apa? Ya, kita bunuh Muhammad, kata mereka. Ya, ucapan mereka apa? Mereka diskusi mereka untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian mereka pun mengatakan, salah seorang di antara mereka mengatakan, siapa di antara kalian yang ngambil batu gilingan naik ke atas lalu kemudian menghantam kepala Abul Qasim, itu menghantam kepala Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian siapa? Ternyata Amr bin Jahashi pada waktu itu mengiyakan, saya yang akan melakukannya, Pak. Ya, saya yang akan melakukannya. Sudah sepakat nih, Pak, mereka, Pak. Sudah sepakat. Tapi, Pak, ada salah seorang di antara mereka nih, Pak, dari orang Yahudi ini mengatakan apa? Ya, yang bernama Salam bin Mishkan pada waktu itu. Dia katakan kepada orang-orang Yahudi yang lainnya, dia katakan, dia tolak, jangan lakukan hal tersebut. Jangan lakukan hal tersebut. Karena apa? Karena pasti nanti ada yang memberitahukan kepada Muhammad terhadap apa yang kalian rencanakan ini, Pak. Artinya, nih dia, yaitu Salam bin Mishkam ini, ya, dia yakin bahwasanya Pak, Nabi Muhammad adalah benar-benar seorang Nabi, dan tentu pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus malaikatnya yaitu Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang rencananya orang-orang Yahudi tersebut, Pak. Dia yakin nih, jangan lakukan hal tersebut, ya, karena pasti nanti Muhammad akan dikabarkan nih tentang rencana-rencana kalian. Lalu kemudian apa yang terjadi? Putuslah perjanjian antara kita dengan kaum muslimin, kata dia. Kalau sudah putus, udah, terhinalah kalian semua, kan seperti itu. Kata siapa? Kata Salam bin Mishkan. Ini kita katakan, Pak, makanya orang Yahudi itu orang yang paling benar-benar mengetahui tentang kebenaran siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena Allah katakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, sesungguhnya orang-orang ahlul kitab tersebut itu orang-orang Yahudi, mereka mengetahui Nabi Muhammad itu seorang nabi, ya, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Jelas, ya, di hadapan mereka Nabi Muhammad adalah seorang nabi, ya, Pak. Tapi tadi, ya, akhirnya mereka tetap nekat, ya, dan benar-benar ingin membunuh Rasulullah SAW. Dan tadi akhirnya, Pak, ketika Rasulullah di dalam keadaan duduk,
maka kemudian Allah Subhanahu wa taala utus malaikatnya yaitu Jibril untuk memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang rencananya orang-orang Bani Nadir ini. Maka segera Rasulullah SAW naik dari bangkunya. Kemudian apa? Rasulullah SAW keluar pada itu. Ya, keluar langsung berangkat ke Madinah, diikuti oleh siapa? Para sahabat yang lainnya. Saking cepat ya Rasulullah pada waktu itu apa? Setelah dikabarkan oleh Jibril, para sahabat itu sampai nggak tahu kalau Rasulullah SAW sudah bangkit dari tempat duduknya. Atau mereka lihat kanan kiri, ternyata nggak ada Rasulullah. Ternyata mereka lihat Rasulullah udah ada di luar. Lalu kemudian apa? Langsung dengan kudanya langsung menuju Madinah pada waktu itu. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tadi nggak tahu nih, engkau bangkit dari tempat dudukmu, kan seperti itu. Barulah kemudian Rasulullah SAW menceritakan apa yang dikatakan oleh Jibril kepada Rasulullah, kepada sahabatnya. Maka sampailah Rasulullah kota Madinah. Maka seketika itu Rasulullah SAW menyiapkan kaum muslimin untuk apa? Menyerang orang-orang Bani Nadir. Nah sebelumnya enggak. Sebelumnya Rasulullah SAW mengirimkan surat terlebih dahulu Pak kepada orang-orang Bani Nadir ini Pak. Ya, kepada orang-orang Bani Nadir ini. Agar apa? Agar mereka mengosongkan wilayah mereka dan keluar dari kota Madinah. Diberikan tempo beberapa hari pada kita Pak. Nah ternyata pas ketika mereka sudah berkemas-kemas dan sebagainya Pak, udah siap-siap, artinya apa? Sudah nggak ada lagi jalan keluar bagi mereka kecuali harus keluar dari kota Madinah. Kalau enggak udah kelar mereka dilawan oleh kaum muslimin. Ternyata kemudian apa? Datanglah surat dari siapa? Dari gembongnya munafik. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul pada gitu. Dia katakan kepada orang-orang Bani Nadir, tetaplah kalian di tempat kalian, tenang aja, kata-kata siapa? Kata orang munafik ini, tenang aja, ya kata. Saya akan membela kalian, kami akan membawa pasukan sebanyak 2.000 orang, kata dia. Insyaallah Pak. Ini namanya orang munafik Pak. Gede omongannya Pak. Bawa 2.000 orang dan tenang juga, ya. Ya sekutu-sekutu kalian dari kaum Yahudi pun dari Bani Quraidah akan membantu kalian, katanya sore itu. Ya, akan bantu kalian. Tenang aja, tenang, Pak. Akhirnya apa? Beranilah orang-orang Bani Nadir ini. Ya, berani mereka lalu kemudian mengirimkan surat kepada Rasulullah. Apa? Kata mereka, kami tidak akan keluar dari kota Madinah. Ya, kami nggak akan bahkan keluar dari kota Madinah. Terserah, lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin datanglah kepada siapa? Kepada Bani Nadir, ya pada gitu, ya Nadir. Dan mereka pun apa? Bersembunyi di benteng-benteng mereka. Ya, bersembunyi di benteng-benteng mereka. Dan ternyata Pak, setelah mereka bersembunyi, apa yang diomongin oleh siapa tadi Pak? Oleh gembongnya munafik tadi, ternyata akhirnya apa? Hanyalah prank doang. Ya, kena prank. Itu sama aja kayak apa Pak? Kayak ada kaum muslimin ngomong apa? Insya Allah. Orang Indonesia ngomong insya Allah tuh. Itu kebiasaannya orang Indonesia itu, ya Pak. Ngomong insya Allah, akhirnya apa? Dilanggar ternyata. Ya, akhirnya apa tadi? Ternyata 2.000 orang tadi yang dijanjikan oleh siapa? Abdullah bin Ubay tadi kemudian apa? Nggak datang. Lalu kemudian ternyata orang-orang Bani Quraidah yang jadi tetangganya Bani Nadir malah apa? Mengisolir Pak. Nggak boleh kata mereka. Nggak boleh lewat tempat kami kata mereka. Nggak boleh. Akhirnya apa? Ya sudah, bingunglah mereka. Terjepitlah mereka, udah gak bisa apa-apa, mau ngelawan kaum muslimin gak punya kekuatan, kena tipu oleh siapa? Gembong munafik, ya kan gitu. Mau lewat ke tempat yang lain, Bani Quraidah udah mengisolir. Artinya apa? Gak boleh lewat tempat gak boleh. Seperti itu. Pak. Akhirnya apa? Mau gak mau mereka menyerah kepada Rasulullah SAW dan mengatakan mereka akan keluar. Lihat baiknya Rasulullah pada gitu Pak. Ini sudah berkhianat nih orang-orang ini.
ya sudah membunuh Rasulullah SAW. Ya, artinya pada waktu itu sebenarnya bisa aja Rasulullah membantai mereka. Tapi yang terjadi apa? Enggak, ya sudah. Mereka diperintahkan keluar dari kota Madinah pada gitu. Ya, keluar dari kota Madinah, bawa anak-anak mereka, bawa cucu mereka, bawa apa yang bisa dibawa, tapi nggak boleh bawa senjata. Akhirnya apa? Keluarlah mereka dari kota Madinah, ya. Lalu kemudian apa? Wilayah-wilayah tersebut, rumah-rumahnya, senjatanya akhirnya menjadi ghanimah bagi kaum muslimin pada gitu. Tentunya apa? Bukan kepada kaum muslimin, tentunya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena ini nggak perang. Kalau nggak perang, berarti hartanya seluruhnya kepada Rasulullah SAW. Tapi kemudian Rasulullah pun membagikannya kepada kaum muslimin. Nah, mulai dari sini Pak, ya, mulai dari sini kemudian apa? Naiklah wibawa kaum muslimin. Terjadi kemudian apa? Ada perang Badar Sughra antara janji Rasulullah SAW dengan Abu Sufyan yang apa? Rentetan dari atau buntut dari perang Uhud. Mau mereka lakukan lagi nih perang Badar nih, ya, yang kedua kan misalnya itu. Tapi ternyata Abu Sufyan dan pasukan kaum kafir Quraisy malah ketakutan pada gitu. Sudah di tengah jalan mereka balik lagi kota Mekah dan Rasulullah SAW menunggu di Badar selama 8 hari dan ternyata orang-orang kafir Quraisy nggak datang. Nambah lagi apa? Mendatangkan kewibawaan kaum muslimin dan menunjukkan kehebatan kaum muslimin di hadapan orang-orang kafir pada gitu. Nah, barakallahu fikum. Sampai sini saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisinya. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Barakallahu bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.